Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah Diah Latifah. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Mondoan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270302300438. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 8E dengan tema ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa dan jenazah. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Semangat. Mana semangatnya? Semangat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Masuk semua? Masya Allah, hebat sih. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Oke, silahkan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak. Doa. Mulai. Menambah berkat kita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ngaji terlebih dahulu. Kemarin sampai surat apa? Al-Fil ya. Oke, semua dibuka Quran surat Al-Fil. Sudah ketemu? Kita mulai. Al-Fatihah. Bismillah.
bukunya? Sudah diintip-intip? Sudah dibaca? Iya. Bab 4 tentang apa? Ada yang sudah baca tadi katanya? Tentang? Ya, yang keras Mbak Kaila. Iya, ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Apa toh itu sholat gerhana? Ada yang pernah dengar? Cong jari. Ada yang pernah dengar sholat gerhana? Ya, Mbak Kamila. Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan pada saat terjadinya gerhana bulan ataupun matahari. Iya. Pernah melaksanakan? Belum, ada yang pernah. Kalau sholat istisqa, ada yang pernah dengar kata sholat istisqa? Yang pernah dengar? Coba jari. Ya. Oke, Mbak Rahma. Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta hujan. Oh iya, sholat yang dilakukan ketika terjadi apa? Kekeringan melanda di suatu negeri, nggih. Kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Kalau sholat jenazah, ada yang pernah dengar atau ada yang pernah melaksanakan sholat jenazah? Sholat jenazah? Siapa yang tahu sholat jenazah? Belum tahu? Belum? Oke, di bab ini nanti kita akan membahas tentang sholat gerhana, sholat apa tadi? Istisqa dan sholat jenazah. Oke, pada pertemuan kali ini kita memfokuskan pada pengertian dan tata caranya. Oke, simak video pembelajaran berikut ini. Perhatikan ya. Pada video kali ini kami sampaikan secara singkat materi PAPBP kelas 8 bab 4 ibadah dengan disiplin dan berharap kepada Allah SWT serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dalam bab ini: tujuan pembelajaran pada bab ini bisa dibaca Mbak Aura. Apa saja tujuan pembelajaran pada subbab ini? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah dengan benar. Peserta didik dapat mempraktekkan sholat jenazah sesuai syariat. Peserta didik dapat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, ini nanti tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Oke, siap ya? dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Ya, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan dan tata cara melaksanakan sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat mempraktikkan sholat jenazah sesuai syariat. Peserta didik dapat memiliki
Bunur bagi aja. Kelompok 1 jawab pantun nomor 1, kelompok 2 jawab pantun nomor 2, kelompok 3 jawab pantun nomor 3. Siap? Siap nggak? Siap ya. Lempar batu kena kepala. Apa itu sholat gerhana? Apa itu sholat gerhana? Yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari maupun bulan. Iya, sholat yang dilakukan. Kelompok 2 siap? Siap. Binatang ternak kelaparan karena kekeringan berkepanjangan. Sudahkah kalian pernah melaksanakan sholat istisqa di lapangan? Sudah pernah belum? Sudah ya, kemarin saat kapan? Di sekolah bareng-bareng Jumat Imsak kemarin ya. Masya Allah, sip. Oke, 3 siap. Ketika musibah merenggut nyawa, sholat jenazah dilakukan untuk siapa? Kira-kira untuk siapa sholat jenazah dilakukan? Orang yang sudah meninggal. Semua yang sudah meninggal disolatkan? Kira-kira? Tidak. Siapa yang sholatkan? Jenazah muslim. Kalau yang bukan muslim tidak perlu disolatkan. Sholatkan sama saja ya. Oke. Kalian buka WA, Bunur kirimkan link asesmen awal. Bunur pengen tahu pengetahuan awal kalian tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Oke, silahkan kalian buka Google Form-nya. Ini ya, kan ada asesmen awal. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kalian fokus lagi ke materi. Perhatikan lagi. Ketika pada tersebut kemudian isi link asesmen awal. Sholat gerhana. Sholat gerhana biasa disebut dengan salat kusufain, yaitu salat dua gerhana atau salat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Gerhana matahari disebut salat kusuf, sedangkan gerhana bulan disebut salat kusuf. Pelaksanaan sholat gerhana. Sholat dilaksanakan 4 rakaat, 2 kali rukuk setiap rakaatnya. Dilanjutkan khutbah dan dilakukan selama gerhana berlangsung, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi, jika bulan atau matahari telah kembali sempurna seperti sementara, sudah habis waktu untuk melaksanakan sholat. Tata cara sholat gerhana. Yang pertama, niat. Niat dilakukan sebelum takbiratul ihram. Boleh dilafazkan atau sekedar niat dalam hati untuk melaksanakan sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Tata cara sholat gerhana yang kedua yaitu takbiratul ihram atau membaca takbir sambil mengangkat tangan. Ketiga, membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat atau ayat dalam Al-Quran. Keempat, rukuk. Kelima, berdiri dari rukuk, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca ayat atau surat dalam Al-Quran. Kemudian kembali rukuk. Yang kedua, i'tidal, sujud 2 kali, berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama pada rakaat pertama. Diakhiri dengan salam. Kemudian setelah sholat selesai, disunahkan untuk melaksanakan khutbah terkait gerhana atau memuji kekuasaan Allah. Beristighfar dan sebelum pelaksanaan silakan untuk berpuasa itu dari sebelum hari dan sebelum kita melaksanakan sholat istisqa. Setelah selesai, dilanjutkan dengan khutbah. Tata cara sholat
sunnah sholat pada umumnya. Ketiga, setelah sholat selesai, dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah sholat istisqa disunahkan dimulai dengan bacaan istighfar, yakni 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Khutbah dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah, syahadat, sholawat, nasihat agar bertaubat, kemudian berdoa meminta hujan diturunkan. Sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk mendoakan jenazah muslim. Sholat jenazah adalah sholat sunnah yang dilakukan tanpa rukuk maupun sujud. Tata cara sholat jenazah antara lain yang pertama adalah niat. Kemudian takbir pertama diikuti membaca Al-Fatihah. Takbir kedua dilanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga kemudian membaca doa untuk semayat. Takbir keempat lalu membaca doa untuk keluarga semayat, dan terakhir salam. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Guru Irian belum generasi. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat mind mapping tentang pengertian dan tata cara dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nanti Bu Nur bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 tugasnya nanti membuat mind mapping tentang sholat gerhana. Pengertiannya dan apa tadi? Tata caranya. Kelompok kedua membuat mind mapping tentang sholat istisqa. Mind mapping tentang pengertian dan tata caranya juga. Yang kelompok 3 membuat mind mapping tentang sholat jenazah. Siap? Bisa pakai Canva? Bisa ya, kalian buat mind mapping pakai Canva. Setelah mind mapping kalian selesai, nanti Bu Nur cetak ya. Masing-masing kelompok kan mind mappingnya berbeda nggih? Oke, nanti tugas kalian yang lain mengunjungi karya teman yang lainnya dari kelompok yang lainnya ya. Terus mengisi LKPD ini. Misalnya sholat gerhana kelompok 1 punyanya kan mind mapping tentang sholat gerhana ya tadi ya. Jadi kalian mencari pengetahuan atau mencari ilmu dari kelompok lain yang beda dengan kelompokmu. Berarti sholat gerhana mencari pengertian atau ilmu dari kelompok 2 sholat istisqa, kelompok 3 sholat jenazah. Paham ya? Nanti ditulis di LKPD ini. Sekarang silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Pepet ke mejanya ya.
gerhana, sunahnya atau dianjurkannya bersama-sama di masjid, karena setelah sholat disunahkan untuk khutbah. Jadinya nek khutbah dhewe piye? Ya harus ada yang mendengarkan toh, sholat bareng-bareng toh. Nah, khutbah memuji kebesaran Allah, karena terjadinya gerhana adalah karena kebesaran Allah, tidak bisa terjadi dengan sendirinya ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi selain Mas Algan? Oke, Mbak Kaila. Sholat yang ditujukan untuk orang mati, tapi jazakan kita dan jazakan kita itu akan kita termasuk sholat jenazah. Oh, ada orang meninggal, tetapi jasadnya kita tidak bisa menemui jasad tersebut. Gitu ya Mbak ya? Oke. Misalnya kita punya saudara jauh, Jakarta misalnya ya, di sana meninggal, kita tidak bisa pergi ke sana untuk mensolatkan, bisa dilakukan dengan sholat jenazah jarak jauh. Namanya sholat goib. Pernah dengar sholat goib? Pernah? Belum pernah? Pernah ini? Ya, namanya sholat goib Mbak Kaila. Sholat jenazah yang dilakukan tetapi jenazahnya tidak ada di hadapan kita, namanya sholat goib. Tata caranya sama ya, sama seperti sholat jenazah pada umumnya. Bagaimana caranya tadi? Sholat jenazah? Sholat jenazah bagaimana tadi caranya? 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Itu nggih. Ada pertanyaan yang lain? Oke, Mbak Sofi. Di tempat Mbak Sofi, setelah nggak usah jauh-jauh ke tempat Mbak Sofi ya. Kemarin saja kita pas setelah selesai melaksanakan sholat istisqa langsung turun hujan nggak? Itu penyebabnya apa kira-kira? Itu penyebabnya kira-kira apa? Setelah sholat istisqa kok nggak langsung turun hujan? Karena tidak serius, bisa jadi ya. Sholatnya kurang serius, tobatnya kita kurang serius, masih banyak yang melakukan dosa maksiat, makanya Allah tidak segera menurunkan hujan. Itu enggak Mbak Sofi ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah, masya Allah. Kalau sudah paham, silahkan ada yang mewakili ke depan untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau ke depan? 2 anak saja cukup, nggak apa-apa. Ayo silahkan ke depan. Silakan ke depan 2 anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ke depan. Silakan nantinya temannya baca, diperhatikan dengan serius ya.
tata caranya sholat istisqa? Bagaimana tata cara sholat istisqa tadi? Sholat 2 rakaat di mana? Di lapangan. Di tanah lapang secara bersama-sama. Kalau sholat jenazah, sholatnya bagaimana? Sholat jenazah itu tata caranya bagaimana? 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Pekan depan kita akan praktek. Siap praktek? Siap ya. Kelompok 1 mempraktekkan sholat gerhana, kelompok 2 mempraktekkan sholat istisqa, kelompok 3 mempraktekkan sholat jenazah. Oke. Sebelum Bu Nur tutup, coba kalian kerjakan asesmen sumatif dari HP kalian melalui Quizizz. Bu Nur kirim ya linknya ya. Dua. Udah mulai ya. Siap. Kalian nanti menjawab pertanyaan dan memilih jawaban yang benar di situ. Oke, siap mulai.